Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Ayu Febrianti dari Offering O. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai osilasi tergandeng. Ada 6 subbab dalam osilasi ini. Di video ini saya akan menjelaskan hanya subbab pertama dan subbab kedua. Gerakan gelombang keberadaannya untuk sistem bergetar lingkungan yang mampu untuk mengirimkan energi mereka satu sama lain. Pemindahan energi tersebut terjadi secara umum karena dua osilator memiliki komponen kapasitasnya atau penghambat, induktansi atau massa, atau daya tahan. Penghubung yang bertahan pasti mengakibatkan hilangnya energi dan kerusakan yang cepat dalam getaran itu, tetapi penghubung oleh salah satu dari dua parameter lainnya tidak memakan tenaga, dan pemindahan energi secara berkelanjutan atas banyak osilator adalah mungkin. Ini adalah dasar gerak gelombang. Kita akan menyelidiki pertama contoh mekanis dari sambungan antara dua pendulum, dan kemudian kita menyelidiki contoh dari massa atau induktif penghubung, dan akhirnya kita mempertimbangkan gerakan bersama dari kumpulan osilator yang panjang yang secara alami membawa kita ke diskusi tentang gerakan gelombang. Untuk subbab pertama, tentang kekakuan kapasitansi osilator berpasangan, gambar di layar menunjukkan dua pendulum yang sama, masing-masing memiliki M, massa, yang digantungkan dengan L. Massa terhubung oleh mesin cahaya kekakuan yang panjang alami sama jarak antara massa ketika tidak diantarkan dari equilibrium. Osilasi kecil yang kita bahas dibatasi pada bidang kertas. Jika X dan Y adalah perpindahan dari massa, maka persamaan geraknya menjadi seperti di layar. Jika sebuah penghubung S (X min Y) dari musim semi, maka dapat dilihat X lebih besar daripada Y diperpanjang melampaui normal, dan dengan menulis omega 0 kuadrat sama dengan G per L, di mana omega 0 adalah frekuensi getaran alami dari setiap pendulum. Dapat dituliskan dengan X dot dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan min S per M (X min Y) dan Y dot dot plus omega 0 kuadrat Y sama dengan min S per M (Y min X). Dengan menentukan koordinat baru, yaitu X sama dengan X plus Y dan Y sama dengan X min Y, sehingga jika disubstitusikan akan menjadi X dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0 dan Y dot dot plus omega 0 kuadrat plus 2S per M Y sama dengan 0. Dengan demikian, gerak sistem terpadu dijabarkan dalam dua koordinat X dan Y. Masing-masing memiliki persamaan gerak yang merupakan harmonik sederhana. Jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 setiap saat, sehingga persamaannya menjadi X dot dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0, maka frekuensi osilasi ini adalah sama dengan dari pendulum, baik osilasi dan ketidakteraturannya penghubung tidak memiliki efek. Hal ini terjadi ketika kedua pendulum selalu berayun pada fase. Ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan min Y setiap saat, maka persamaannya menjadi Y dot dot plus omega 0 kuadrat plus 2S per M Y sama dengan 0. Frekuensi osilasi lebih besar karena pendulum selalu keluar dari fase seperti pada gambar B, sehingga pegas dapat diperpanjang atau dikompresi dan kopling yang efektif. Subbab kedua yaitu koordinat normal, derajat kebebasan, dan mode normal getaran. Pentingnya memilih X dan Y untuk menggambarkan gerak adalah bahwa parameter ini memberikan ilustrasi yang sangat sederhana tentang koordinat normal. Ada 5 poin yang akan dibahas. Poin yang pertama yaitu koordinat normal adalah koordinat di mana persamaan gerak mengambil bentuk dari satu set persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan, di mana setiap persamaannya mengandung hanya satu variabel yang tergantung, persamaan harmonik sederhana dalam X dan Y. Poin yang kedua yaitu sebuah getaran yang hanya melibatkan satu variabel yang tergantung X atau Y disebut mode getaran normal dan memiliki frekuensi normal sendiri. Dalam mode normal, semua komponen sistem berosilasi dengan frekuensi normal yang sama. Poin yang ketiga yaitu total energi dari sistem undakan dapat dinyatakan sebagai jumlah kotak dari koordinat normal dikalikan oleh koefisien konstan, dan jumlah kotak dari derivatif koordinat pertama kali dikalikan oleh koefisien konstan.
Untuk poin yang keempat, pentingnya mode normal getaran adalah bahwa mereka sepenuhnya independen satu sama lain. Energi yang dikaitkan dengan mode normal tidak pernah ditukar dengan mode lain. Ini sebabnya kita dapat menambahkan energi dari mode terpisah untuk memberikan energi total. Poin yang kelima yaitu setiap cara independen yang melalui suatu sistem dapat memperoleh energi suatu tingkat kebebasan yang ditugaskan dalam koordinasi normal tertentu. Jumlah cara yang berbeda seperti ini, di mana sistem dapat mengambil energi, mendefinisikan jumlah derajat kebebasan dan jumlah koordinat normal. Dalam dua mode normal energi dapat ditulis seperti persamaan di bawah dengan nilai A, B, C, D adalah konstan. Persamaannya yaitu EX sama dengan AX dot kuadrat plus BX kuadrat dan EY sama dengan CY dot kuadrat plus dy kuadrat. Untuk ada banyak konfigurasi dari superposisi sehingga membentuk dua mode normal yaitu X sama dengan X plus Y dan Y sama dengan X min Y. Dengan X0 sama dengan Y0 sama dengan 2A dan fase 1 sama dengan fase 2 sama dengan 0 sehingga perpindahan pendulum menjadi X sama dengan setengah X plus Y sama dengan A cos omega 1T plus A cos omega 2T dan Y sama dengan setengah X min Y sama dengan A cos omega 1T min A cos omega 2T dengan percepatan X dot sama dengan min A omega 1 sin omega 1T min A omega 2 sin omega 2T dan Y dot sama dengan min A omega 1 sin omega 1T plus A omega 2 sin omega 2T. Kemudian untuk gambar 4.3 menjelaskan pemindahan satu pendulum dengan jumlah 2A akan ditunjukkan sebagai kombinasi dari dua koordinat normal X plus Y. Untuk pendulum tangan kanan dirumuskan sebagai X sama dengan A cos omega 1T plus A cos omega 2T dan pendulum tangan kiri yaitu Y sama dengan A cos omega 1T min A cos omega 2T. Untuk gambar 4.4 ini menunjukkan perilaku waktu pendulum individu, menunjukkan pertukaran energi lengkap antara pendulum sebagai X berkurang dari 2A ke 0, sementara Y berkembang atau tumbuh dari 0 ke 2A. Namun poin penting untuk mengenali adalah bahwa meskipun pendulum individu dapat bertukar energi, tidak ada pertukaran energi antara mode normal, seperti ditunjukkan oleh nomor gambar 4.3. Jika kita memodifikasi koordinat normal, kita akan membaca X-Q sama dengan M per 2 pangkat setengah X plus Y dan Y-Q sama dengan M per 2 pangkat setengah X min Y. Untuk gambar 4.5 menunjukkan getaran cepat dari mode Y hasil dalam fase rat. Untuk mode X getaran, untuk memberikan Y sama dengan 2A ditunjukkan untuk memberikan dari mode normal X, kombinasi dari mode normal X min Y, sehingga dapat menimbulkan persamaan energi kinetik EK sama dengan T dan energi potensial V sama dengan BX kuadrat plus DY kuadrat seperti di layar, dengan omega 0 kuadrat sama dengan G per L dan omega S kuadrat sama dengan G per L plus 2S per M. Untuk mencari energi totalnya, yaitu bisa penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial, yaitu E sama dengan T plus V, seperti rumus yang ada di layar. Atom-atom dalam molekul-molekul poliatik berfungsi sebagai kumpulan pendulum. Mode normal dari dua molekul triatom CO2 plus H2O ditunjukkan dengan frekuensi mereka pada gambar 4.6.
Untuk 4.6 ini merupakan contoh dari atom-atom dalam molekul moletik dengan mode normal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.